Biasa disapa Ida. Saya dari tingkat 2 semester 3A Sekolah Tinggi Pastoral Santo Petrus Keuskupan Atambua. Pada siang hari ini kita akan membahas materi tentang pendahuluan katekese. A. Pengertian katekese. Asal kata katekese berasal dari bahasa Yunani. Katekein bentuk kata dari kata kat yang berarti pergi atau meluas, dan dari kata eko yang berarti menggemakan atau menyuara keluar. Jadi katekein berarti menggemakan atau menyuara keluar. Kata ini mengandung dua pengertian. Yang pertama, katekein berarti pewartaan yang sedang berlangsung, dan yang kedua, katekein berarti ajaran dari para pemimpin. Ada beberapa konsep gereja atau kelembagaan institusi. A. Konsep katekese gereja purba atau zamannya para rasul. Katekese adalah penyampaian ajaran Yesus bagi calon-calon permandian. Inti katekese para rasul tentang wafat dan kebangkitan Kristus itulah yang menjadi pokok iman. Iman akan wafat dan kebangkitan Kristus itulah yang menjadi kunci keselamatan orang Kristen atau para pengikut Kristus. Jadi, pada saat zamannya para rasul, katekese dilakukan bagi calon-calon pembaptis. Yang kedua, B. Bapak-bapak gereja atau patristik. Katekese adalah pengajaran dan latihan-latihan bagi calon baptis. Pewartaan diteruskan oleh para bapak gereja. Pewartaan para bapak gereja memperoleh peneguhan dari Rasul Santo Paulus yang menyatakan, "Akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberikan kepadamu." Dalam kitab 1 Korintus bab 4 ayat 15. Bagiku hidup adalah Kristus. Filipi bab 1 ayat 21. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja kau dapat mencapai garis finish dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberikan kesaksian tentang Injil. Itu Kisah Para Rasul bab 20 ayat 24. Isi pewartaan mereka selalu berpusat pada sejarah keselamatan yang terlaksana dalam Yesus Kristus. C. Konsep gereja abad ke-8 dan ke-9 memunculkan istilah yang dipahami sebagai pemberian pelajaran agama kepada orang tua atau wali baptis dari anak-anak yang akan dipermandikan. D. Konsep Konsili Trente. Katekese ialah penyampaian segala pengetahuan tentang ajaran gereja. Sebagai reaksi terhadap kaum reformasi atau Luther, Gereja Katolik memulai tokoh-tokoh terkemuka, Canisius dan Bellarminus, menerbitkan katekismus yang isinya mengenai iman, harapan, kasih, dan ditambah dengan sakramen-sakramen dan kebenaran-kebenaran Kristiani lainnya. E. Konsep konsili. Katekese ialah usaha pewartaan sabda Allah untuk membina penghayatan iman, perorangan, dan iman jemaat dalam kehidupan sehari-hari. F. Konsep kitab hukum kanonik. Kanon nomor 773. Katekese diartikan sebagai pengajaran dan refleksi atas pengalaman hidup Kristiani. Gereja mempunyai tugas dan hak asasi untuk mewartakan Injil kepada seluruh bangsa. G. Kongregasi untuk iman di dalam buku petunjuk
ilmu katekese. Merumuskan bahwa katekese adalah bentuk pelayanan sabda yang mempermatangkan pertobatan awal untuk menjadikan suatu pengakuan iman yang nyata. Dalam kaitannya dengan keseluruhan kegiatan pastoral, katekese adalah suatu bentuk kegiatan gereja yang menghantar baik komunitas maupun individu atau anggota umat beriman kepada kedewasaan iman. Konsep katekese Gereja Indonesia berpatokan pada Konsili Vatikan II dan menyesuaikan dengan situasi konkret yang dihadapi umat Katolik Indonesia. Maka pada pertemuan kateketik antara Keuskupan II se-Indonesia atau disebut PKKI II di kalender tahun 1980 lahirlah rumusan katekese umat yang diartikan sebagai komunikasi iman. Dua konsep para penulis atau para ahli merumuskan istilah katekese beraneka ragam. Ada yang merumuskan istilah katekese dari sudut akar kata bahasa. Ada beberapa konsep penulisan menurut para ahli katekese, yaitu A. Yakob Papo dalam bukunya Memahami Katekese 1987 merumuskan dari sudut bahasa. Katekese berakar pada kata bahasa Yunani yaitu katekein, bentukan dari kata kat yang berarti pergi atau meluas, dan dari kata eko yang berarti mengemakan atau menyuara keluar. Jadi katekein adalah ketika mengemukan atau menyuara keluar. Ada dua pengertian katekein. Yang pertama, katekein berarti pewartaan yang sedang disampaikan. Dan yang kedua, katekein berarti ajaran dari para ahli atau para pemimpin. Dalam pengertian realis, katekese adalah segala usaha penyampaian ajaran iman, pengajaran gereja kepada manusia yang hidup dalam situasi konkret. B. Hippolytus mengartikan katekese sebagai pelajaran agama bagi katekumen atau calon permandian. Dari pemahaman masing-masing pihak, baik gereja maupun konkret, dapat dirumuskan sebagai katekese ialah pewarta iman, pembinaan iman yang ditunjukkan kepada manusia yang hidup dalam situasi konkret dengan isi pewartaan menyangkut Allah, Yesus Kristus, Roh Kudus, dan gereja agar orang yang mendengar dapat bertobat, bersatu kembali dengan Kristus di dalam gereja. B. Istilah-istilah. Terdapat berbagai macam istilah yang berhubungan dengan katekese. Istilah-istilah itu perlu diketahui agar lebih dipahami makna dan karya katekese. Yang satu, katekese, usaha pengajaran atau pendidikan agama bagi calon permandian atau bagi umat. Yang kedua, kateketik, pemikiran yang sistematis dan pedagogis tentang ajaran agama bagi manusia dalam situasi konkret hidupnya. Yang ketiga, katekis, itu guru agama atau orang yang atas nama gereja mewartakan sabda Tuhan. 4. Katekismus, buku yang berisikan ajaran-ajaran pokok agama atau gereja yang penting dalam bentuk tanya jawab. Yang kelima, katekumen, yaitu calon-calon permandian yang sedang dipersiapkan dengan pelajaran agama untuk menerima permandian. Yang keenam, katekumenan, masa persiapan atau masa pendidikan bagi calon-calon permandian. Yang ketujuh, kateket, yaitu orang yang ahli dalam bidang katekese.
Katekese dalam tugas pastoral gereja. Gereja adalah himpunan umat Allah yang percaya kepada Kristus. Umat Allah ini harus mengembangkan diri, khususnya dalam kehidupan imannya, dan pengembangan dunia agar dunia menjadi lingkungan hidup yang layak. Biasanya gereja mengembangkan diri dan melayani dunia melalui 5 macam usaha pastoral gereja. Kelima macam usaha itu adalah pewartaan atau katekese, yang kedua ibadat atau liturgi, yang ketiga pembinaan khusus atau koinonia, yang keempat perwujudan iman dalam masyarakat atau diakonia, dan yang kelima pembentukan jemaat atau koinonia. 1. Pewartaan atau katekese. Katekese sebagai komunikasi iman adalah suatu bentuk saling tukar-menukar pengalaman iman, meneguhkan, mengembangkan, mengarahkan, serta menguraikan kembali imannya. Dengan itu, umat semakin lebih menghayati imannya. 2. Ibadat atau liturgi. Ibadat adalah perayaan iman. Orang mengungkapkan imannya dan menanggapi karya keselamatan dari Tuhan dengan bersyukur, berterima kasih, bertobat, memohon, dan memuliakan. Ibadat ini terlaksana dalam perayaan-perayaan, doa pribadi, dan doa bersama secara resmi maupun tidak resmi. 3. Bimbingan khusus atau koinonia. Bimbingan khusus atau koinonia ialah suatu bentuk pelayanan iman dengan memberikan bimbingan khusus bagi kelompok khusus, misalnya kunjungan keluarga dan bimbingan kelompok pelajar. Diakonia adalah suatu bentuk pelayanan iman dengan mencari nilai iman yang bentuknya sangat manusiawi. Tugas ini dapat diwujud dalam berbagai bentuk, misalnya pelayanan yang ikhlas seseorang guru, pelayanan dari seorang ibu keluarga, atau pegawai, pengusaha, petani di tempat kerja mereka masing-masing. Keempat, pembentukan jemaat atau koinonia. Pembentukan jemaat atau koinonia ialah suatu bentuk pelayanan iman dengan memperhatikan segi kebersamaan dalam jemaat, misalnya kerukunan dan kerjasama dalam umat, nilai-nilai dan ciri khas kehidupan kelompok umat, dan sarana-sarana. D. Hubungan ilmu-ilmu lain dengan katekese. Yang dimaksudkan dengan ilmu-ilmu manusiawi dan teologi. Ilmu manusiawi ialah pemikiran yang mau mendalami diri manusia, masyarakat, dan alam sekitar berdasarkan terang abadi seperti antropologi, psikologi, sosiologi, pedagogi. Teologi adalah pemikiran yang menyoroti manusia, masyarakat, dan alam sekitar menurut wahyu ilahi seperti katekese, evangelisasi, dan kerikmat. E. Bentuk katekese. Ada 3 bentuk katekese, yaitu yang pertama bentuk praktis, rajin beribadah, rajin berdoa, dan berdevosi, bergairah menghadiri perayaan Ekaristi dan perayaan lainnya. Bentuk katekese yang kedua, bentuk historis, pengenalan umat akan sejarah penyelamatan dari pihak Allah yang diawali dengan janji-janji mesianis dalam perjanjian lama dan memuncak dalam perjanjian baru, yaitu dalam pribadi Yesus Kristus, sumber dan bahan utama yaitu dari kitab suci.
Yang ketiga, bentuk sistematis. Bentuk ini menyajikan kepada umat ajaran teologis dan dogmatis yang tersusun secara sistematis, singkat dan padat. Sumbernya adalah buku katekismus. 1. Sejarah katekese. A. Abad 1. Sifat katekese misioner. Yang pertama, pada masa gereja purba, katekese ditunjukkan kepada orang dewasa karena pada masa itu gereja lebih menekankan penyebaran iman atau kegiatan misioner. Yang kedua, orang Yahudi kafir, keluarga dan pendengar. Kepada orang Yahudi, para misionaris meyakinkan mereka bahwa Yesus Kristus adalah Mesias yang dijanjikan. Bagi orang kafir disampaikan ajaran tentang Allah yang esa untuk melawan politeisme. Untuk itu dibutuhkan waktu persiapan yang lama agar dapat menekankan iman dan moral Kristiani. B. Abad kedua dan ketiga. Bentuk katekese. Yang pertama, bimbingan kelompok yang disusul dengan pembaptisan kelompok. Yang kedua, mulai didirikan sekolah-sekolah kateketik untuk pembinaan para katekis. Yang ketiga, pembaptisan diadakan pada waktu Paskah sehingga katekese dan liturgi saling melengkapi. Yang keempat, masa katekumenat dimulai dengan pemeriksaan yang cermat untuk menentukan kemampuan dan layak calon baptis. Yang kelima, selanjutnya disampaikan pewartaan Injil dan pengajaran tentang pokok-pokok iman Kristiani. Yang terakhir, metode yang digunakan yaitu metode penghafal. C. Abad keempat dan kelima, pertobatan massal. Pewartaan untuk pertobatan melalui 4 tahap. Yang pertama, tahap pemeriksaan. Pemeriksaan dan pengajaran tentang kitab suci, upacara pendahuluan. B. Persiapan dekat. Persiapan selama 40 hari pengajaran tentang dosa, tobat, dan kredo. C. Pembaptisan atau penyangkalan setan, pengakuan iman dan baptis. D. Masa sesudah kematian. Pengajaran selanjutnya tentang dosa dan sakramen. Abad ke-6, pembaptisan dan pendidikan anak-anak. Situasi katekese. 1. Bahan katekese dipadatkan sehingga persiapan calon baptis hanya berlangsung selama beberapa minggu. Pembinaan lanjutnya diserahkan kepada gereja dan setempat. Yang kedua, orang tua dan wali baptis mewakili anak-anak untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam upacara pembaptisan. Yang ketiga, orang tua bertanggung jawab atas pendidikan iman anak. Yang keempat, pada abad ke-6, katekese bertujuan untuk membina hidup Kristiani yang baik serta menekankan pengetahuan iman yang luas dan pendalaman. Yang kelima, katekese berkaitan erat dengan liturgi. Yang keenam, ada katekese keluarga oleh orang tua dan wali baptis. 4. Abad pertengahan. 1. Orang tua atau wali baptis tetap berperan dalam pembinaan iman anak-anak. Yang kedua, wali baptis dipilih secara khusus dan harus memenuhi syarat antara lain menghafal kredo dan doa Bapa Kami. Yang ketiga, katekese dipengaruhi oleh perkembangan iman pengetahuan. Yang keempat, gereja mendirikan sekolah-sekolah
katekese bersifat defensif. Kedua, konsili mewajibkan uskup-uskup untuk mengatur pembinaan iman anak-anak pada hari Minggu dan pada hari raya gereja. Yang ketiga, katekismus Petrus Cassius, ringkasan iman Katolik. Ada 3 katekismus, yakni pertama untuk umat yang belajar teologi, yang kedua untuk kaum muda, dan yang ketiga untuk siswa-siswi di sekolah. Keenam, katekese pada abad ke-18. Masa pencerahan yang lebih menekankan amal budi atau rasionalisme. Katekese sekolah diwajibkan dengan metode cerita dan menghafal serta menjelaskan teks. Pada abad ke-7, pada abad ke-19 sampai 20 sampai dengan sekarang, katekese disampaikan dengan situasi di tiap negara dengan berpedoman pada 1. Petunjuk umum katekese dari kongregasi para imam dari Vatikan. Yang kedua, katekese pada zaman kita, Paus Yohanes Paulus II. Yang ketiga, katekismus Gereja Katolik 1990. Yang kedua, dasar teologis dan antropologis dari katekese. Unsur-unsur penting dalam katekese adalah kitab suci, ajaran gereja, pengalaman jemaat. 1. Dasar teologis katekese adalah wahyu Allah. Wahyu Allah hadir dan karyanya dalam hidup manusia demi keselamatan manusia. Karya Allah yang menyelamatkan itu terjadi dalam sejarah Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, dan dalam sejarah gereja sepanjang masa sebagai konstitusi wahyu. Yang kedua, dasar antropologis. Katekese menugaskan tercapainya integrasi antara iman dan kehidupan. Untuk itu, katekese mempergunakan pendekatan antropologis di mana pewartaan Kristiani dilaksanakan dengan bertitik tolak dan pengalaman hidup manusia yang juga menjadi isi katekese. Yang ketiga, fungsi katekese di dalam gereja. A. Katekese mewartakan Yesus Kristus. Katekese menuntun umat ke dalam persekutuan pribadi dengan Kristus sebagai sabda yang adalah puncak wahyu. B. Katekese mendidik umat beriman. Katekese mendidik umat agar semakin dewasa dalam imannya. C. Katekese mengembangkan gereja. Katekese menumbuhkan persaudaraan dalam gereja melalui komunikasi iman. Keempat, ruang lingkup katekese. Yang pertama, katekese sekolah. Isi dan metode katekese disesuaikan dengan peserta katekese di sekolah. Yang kedua, katekese di luar sekolah atau katekese iman, yakni komunikasi iman atau tukar-menukar pengalaman iman antara anggota kelompok umat berdasarkan kitab suci dan ajaran gereja agar mereka saling meneguhkan dan saling memperkaya dalam iman. Yang kelima, pendekatan dan metode katekese. A. Pendekatan. Pendekatan adalah pola dasar penyampaian pewartaan Kristiani. 1. Pendekatan biblis. 2. Pendekatan antropologis. 3. Pendekatan masalah. 4. Dan pendekatan peristiwa. Dan 5 adalah pendekatan alam. B. Metode-metode yang dikembangkan dalam katekese. 1. Metode penjelasan teks. Metode katekismus, pertanyaan, jawaban yang dihafal penjelasan. Metode penjelasan yang kedua, metode penjelasan
Langkah-langkah yaitu: 1. Doa pembuka, 2. cerpen, 3. cerita kitab suci, 4. uraian, 5. doa inti, 6. aktivitas, 7. penerapan dan rangkuman, 8. evaluasi, 9. doa penutup. 4. metode aktif, mengajak peserta untuk terlibat secara aktif dalam proses katekese, aktif lahir dan batin. Kelima, metode mengenali pengalaman, mengajak peserta untuk mendalami pengalaman pribadi sebagai titik tolak pewartaan. Yang keenam, metode sesuai, menyesuaikan pewartaan dengan kemampuan dan minat peserta. Yang pertama, 5-8 tahun kebiasaan Kristen. Yang kedua, 8-12 tahun mengaktifkan murid. Yang ketiga, 12-16 tahun menyesuaikan dengan minat dan bakat peserta. Yang ketujuh, metode Sildes. Pelopornya Edward Sidels, dosen di Washington. Kebutuhan akan kasih sayang, makanan, perlindungan, dan pengobatan, contoh teladan. Pelajaran agama menjadi pusat semua mata pelajaran. Metode edukatif dan deduktif. 1. Mengajarkan teks kitab suci dan ajaran gereja. Yang kedua, deduktif, menjelaskan latar belakang teologis mirip penjelasan teks. Yang kedelapan, metode naratif eksperensial, menyajikan pokok-pokok bahasan lewat cerita yang mengandung nilai-nilai iman dan moral. Yang kesembilan, metode dialog partisipatif, mengutamakan proses komunikasi iman Yesus dan 2 orang murid di Emmaus. Yang keempat, sarana dan makna kegiatan dalam katekese. Yang pertama, sarana. 1. Tujuan sarana dalam katekese mengingatkan daya pikir peserta sehingga mereka lebih aktif. Yang kedua, menghafal sarana dasar atau alasan penggunaan secara didasarkan pada beberapa alasan. A. Segi psikologis, menarik minat peserta sehingga mereka lebih tarik dan terlibat dalam katekese. B. Segi pendidikan, melancarkan proses katekese sehingga peserta lebih memahami dan menghayati isi pewartaan iman. C. Dari segi komunikasi iman, membentuk peserta untuk bertukar pengalaman iman dalam katekese. 2. Menghadirkan tokoh-tokoh yang hendak diwartakan. 3. Mengungkapkan kebenaran iman. 3. Contoh sarana antara lain: teks papan tulis, ungkapan-ungkapan penting, gambar-gambar yang sederhana. A. Gambar. Banyak jenis gambar yang dipakai. Gambar digunakan sesuai dengan kebutuhan agar tidak membingungkan peserta, tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit. Kedua, gambar digunakan pada saat yang tepat, diberikan penjelasan serta kesepakatan untuk merenung dan memberikan kesan atas gambar. B. Cerita. Yang pertama, cerita-cerita diambil dari kitab suci. Kedua, riwayat orang kudus. Ketiga, cerita pengalaman hidup. Keempat, cerita-cerita bijaksana dalam masyarakat.
C. Nyanyian gereja dan nyanyian profan yang sesuai tema, yaitu lagu-lagu sederhana dan menarik. D. Drama dari kitab suci atau dari peristiwa lain, dapat dipersiapkan bersama peserta. Gambaran tentang situasi pementasan dengan memberi tekanan pada bagian-bagian yang penting. E. Slide diambil dari kitab suci atau sumber lain dalam gereja dan masyarakat. Peserta diberi kesempatan untuk memberkesan berbagai kesan dan pesan dari kisah. Yang kedua, makna kegiatan dalam katekese. 1. Syarat-syarat memilih kegiatan. Harus memampukan peserta untuk berani mengungkapkan diri dan bertukar pengalaman dengan orang lain secara bebas dan ikhlas. Kedua, memampukan peserta untuk mendalami pengalaman hidup dan menghayati imannya. Yang ketiga, mendorong peserta menemukan sikap-sikap baru untuk masa yang akan mendatang. Kedua, jenis-jenis kegiatan yaitu drama, bermain peran, menggambar, melukis, menyusun doa, puisi, dan misa kelompok. Tujuan serangkaian kegiatan adalah agar peserta didik semakin aktif untuk menjalani hubungan dengan Tuhan dan sesama. Yang ketujuh, pengembangan katekese dalam gereja lokal. Yang pertama, para uskup. 1. Uskup harus ada pembantu-pembantu yang dipercaya. Kedua, uskup memanfaatkan tenaga dan sarana yang tersedia. Yang ketiga, kalau katekese dilaksanakan dengan baik, maka kegiatan pastoral yang lain akan lebih mudah. B. Para imam bekerja sama dengan para diakon dan para katekis dengan membentuk tim katekese di provinsi. C. Biarawan-biarawati. Ada hubungan yang baik antara biarawan-biarawati dan pastor provinsi. Memanfaatkan kemampuan dan sarana yang dimiliki untuk melayani pastoral dalam gereja lokal. D. Katekis awam. Katekis mengabdikan diri untuk pendidikan agama. Yang kedelapan, pengetahuan teologis dalam katekese. 1. Mengarahkan, mendorong, mengilhami, dan mengoreksi refleksi spontan atas pengalaman iman. Yang kedua, teologi menambahkan arti tradisi Kristiani bagi pengalaman manusia masa kini dan memperlihatkan sifat iman yang membangun masa depan. Yang ketiga, teologi membantu katekese untuk mengembangkan iman yang dapat mempertanggungjawabkan. Yang keempat, katekese membantu teologi agar menjadi ilmu yang praktis dan dapat mengungkapkan bahasa yang dipahami oleh umat. Perbedaan dan persamaan teologi dan katekese. Yang pertama, perbedaan. 1. Bahkan teologi bersifat intelektual dan konseptual, sedangkan katekese menggunakan kata-kata yang biasa dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, dalam berteologi, kita memikirkan pokok-pokok ajaran gereja, sedangkan dalam katekese kita memikirkan dasar keputusan seseorang dalam hidup sehari-hari, yakni mengembangkan sikap iman dan nilai-nilai Kristiani dalam hidup
Yang kedua, persamaan. Teologi dan katekese berlangsung dalam komunio atau persekutuan iman gereja. Teologi dan katekese mempertimbangkan situasi dan konflik masyarakat dalam mencari jalan untuk mengatasi situasi. Yang ke-9, pertanyaan-pertanyaan dalam katekese. 1. Syarat-syaratnya. 1. Pertanyaan tidak terlalu banyak sehingga tidak membosankan. Yang kedua, pertanyaan harus mudah dan membangkitkan rasa ingin tahu. Yang ketiga, pengolahan bahan katekese hendaknya didasarkan pada jawaban peserta. Yang kedua, bentuk-bentuk pertanyaan. 1. Pertanyaan langsung yang membutuhkan jawaban berdasarkan pengalaman pribadi dan tidak bersifat teoretis. Misalnya, bila mana Anda mengalami cinta kasih Allah. Kedua, pertanyaan objektif dengan beberapa pilihan jawaban dengan alasan masing-masing. Misalnya, penyakit itu sebagai akibat dosa atau situasi atau siksaan Tuhan atau karena persoalan pribadi. Reaksi pribadi mereka terhadap orang lain, misalnya mudah-mudi sulit menerima nasihat orang tua. Bagaimana pendapat Anda? Yang ketiga, pertanyaan yang membutuhkan ungkapan perasaan pribadi, misalnya bagaimana perasaan Anda kalau mengalami kecelakaan dan masuk rumah sakit. Yang ke-10, katekese umat. A. Latar belakang munculnya katekese umat. Kedua, makna dan tujuan serta proses katekese umat. C. Analisis soal dalam katekese umat. D. Kitab suci dalam katekese umat. E. Pendampingan atau fasilitator katekese umat. Yang ke-11, perencanaan dan evaluasi katekese. Perencanaan katekese harus disesuaikan dengan kebutuhan umat dan arah dasar pada pastoral gereja. Yang kedua, pelaksanaan rencana katekese hendaknya diikuti dengan pemantauan dan evaluasi katekese. Yang ketiga, evaluasi sangat bermanfaat karena memulai evaluasi dapat dikembangkan katekese yang lebih bermutu. Inilah materi kita pada siang hari ini. Sekian dan terima kasih.